siang. Anak yang saya tanyakan apabila kita menemukan kasus misalnya di sekolah kan, karena ibu sebagai pimpinan sekolah di SMP tahun berapa, pasti ada banyak kasus yang kita hadapi ya, dari masalah guru misalnya kedisiplinan atau lain ataupun kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan para guru-guru sebenarnya. Bisa jadi banyak sekali kita ketemu benturan pikiran. Iya benar. Misalnya mungkin ibu bisa memberikan gambaran misalnya bagaimana pengambilan keputusan, para pengambilan keputusan yang dilaksanakan ketika ada kemungkinan suatu kasus yang perlu dipecahkan. Ya, terima kasih Bu Erni telah memberikan suatu pendapat bagaimana cara ibu memecahkan suatu masalah di sekolah dalam kepemimpinan. Pertama-tama kalau misalnya kasus dan misalnya guru atau gimana ya, kedisiplinan atau gimana, ibu akan panggil mereka secara face to face ya. Ibu akan nasihati atau ibu bina yang tidak bisa dibina, ibu panggil lagi sampai pertama kali, kedua, ketiga, panggilan ketiga. Kalau misalnya masih tidak ada perubahan, berarti ibu akan mengambil keputusan ya. Nah baru-baru ini ada kasus tentang BPD ya, itu suatu kemajuan dari guru yang diterima. Berarti sekolah itu ada kemajuan, peningkatan ya untuk guru itu maupun untuk sekolah. Dengan adanya BPD, kualitas itu akan meningkat ya. Maksudnya cara pengajarnya atau bagaimana guru itu akan bertingkat yang meningkat ya. Jadi profesi dia sebagai guru, nah profesional, makanya untuk mengatasi supaya guru itu nyaman untuk ikut BPD dan sekolah juga tidak terhadang atau terhalang oleh guru itu, karena mungkin saat dia ikut PPG pasti ada Zoom ya, otomatis dia tidak masuk atau Zoom itu dibawa ke kelas, sinyalnya belum tentu ada dan dia tidak fokus mengajar. Ya benar. Nah, makanya ibu ambil keputusan ya supaya sama-sama nyaman, sekolah nyaman, ibu ambil keputusan bahwa guru tersebut seperti contohnya Bu Sari ya, Bu Ana, Iliana, nah ibu kasih keputusan untuk dia Zoom di rumah sebagai inisiatifnya sekolah supaya proses KBM berjalan dengan lancar. Ibu minta guru pengganti yang menggantikan mata pelajaran yang diajar atau diampu oleh Ibu Sari dan Ibu Yuliana. Nah, jadi semuanya tetap berjalan dengan baik ya. Sekolah proses KBM-nya berjalan, Ibu Sari dan Ibu Yuliana ikut Zoom-nya berjalan dan berhasil. Terus keputusan itu buat. Nanti solusinya win-win solution untuk kepentingan bersama. Iya. Siswa tidak terbengkalai, gurunya kita bisa PPG ya. Jadi benar. semuanya enak. Iya. Dia fokus. Iya. Jadi namanya terrealisasi semua. Iya. Jadi tidak ada beban kepala sekolah, tidak ada beban. Iya. Jadi keputusannya sama-sama enak dan adil bijaksana. Iya, benar-benar. Itu. Iya. Kemudian kalau ada masalah tentang siswa, ya, terjadi kasus di sekolah, pertama kali ibu panggil wakil, dari wakil wali kelas, baru keputusan di tangan guru BK. Guru BK yang bergerak bagaimana mengatasi siswa tersebut. Pembinaannya. Iya, pembinaannya. Alhamdulillah sekolah kita berjalan dengan lancar. Guru BK-nya bergerak, wakilnya bergerak, dan juga wali kelasnya. Jadi semua
ikut terlibat gitu ya, benar. jadi semua punya fungsi tugas masing-masing. Iya, benar. Sesuai tupoksi ya Bu. Iya. Oke, ya. Itu adalah salah satu bagian tahap-tahap pengambilan keputusan yang diterapkan. Iya, benar. Terima kasih Ibu Iya. untuk ilmunya, ini akan sangat bermanfaat. Iya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Jangan dulu. Ya, ada Pak. Ini Pak di sini kita kan biasanya kalau sekolah itu ada mungkin pemecahan masalah pimpinan ketika di sekolah itu ada misalnya Bang Lingkup guru masalahnya, bagaimana kira-kira? Seperti selisih paham lah kira-kira Ya, seperti iya itu. mungkin ya bisa dalam konteks ya, atau guru yang berselisih atau guru yang ya banyak Pak ya, biasanya di sekolah-sekolah itu konflik yang terjadi. Kalau sesuai dengan pengalaman Bapak, bagaimana tahap-tahap yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru tersebut? Baik. Jadi sepanjang yang pernah kami alami Bu ya, jadi bahwa dalam satu organisasi itu, karena organisasi itu kan kumpulan dari banyak guru-guru ya, Iya, banyak pastinya kan dari 1000 kepala itu atau 30 kepala itu pasti 30 cara pikir yang berbeda kesiapan. Jadi ya biasa kita apa ya, kita dudukkan bersama apa sih masalahnya ya, kita duduki, artinya kita dengarkan dulu salah satu dari masing-masing pihak yang bermasalah ini. Iya. Jadi, kita dengarkan dulu keluhan dia apa sih, nah, lalu setelah kita dengarkan, kita apa sih inti permasalahan benang merahnya ya, benang merah dari permasalahan itu, nah baru kita. Jadi biasanya Bu yang terjadi itu biasanya kan kesalahpahaman ya. Biasanya kebanyakan yang terjadi itu sudah itu salah paham ya, salah informasi ataupun miskomunikasi ya. Itu yang banyak itu seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita dengarkan itu duduk permasalahan itu kita komunikasikan, nah mereka dengan sendirinya ya saling berjabat tangan, dengan mudah berjabat tangan. Nah tadi setelah kita ke masalah, nah jadi hai Ibu, misalkan Ibu Elisa ya, Ibu Elisa, bahwa Ibu itu ya Ibu Ana dengan Ibu Elisa, Ibu Elisa, jadi sesuai berdasarkan keterangan Ibu Elisa kemarin itu kan, bahwa Ibu agak sedikit kurang senang katakanlah dengan pernyataan Ibu Ana tadi ya kan. Nah, karena apa? Karena beliau itu katanya kan di belakang itu kata Ibu Ana selentingan mengatakan bahwa Ibu Elisa itu bla 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 gitu ya. Nah, tapi setelah kami cek dan dicek, Ibu Ana tidak masuk dalam itu, cuma ada memang dia ngomong, tapi tidak seperti Ibu ini. Ibu katakan di kalimat itu. Jadi kelihatannya ini hanya salah persepsi. Jadi begitu juga sebaliknya kan Ibu Ana, apa yang dikatakan Bu Elisa itu begini Mano, nah ternyata dia tidak merasa juga. Nah, jadi dalam hal ini setelah kita satukan permasalahan itu secara persepsi, nah ya sudah jalan tengahnya ya sudah, karena kita satu misi, satu atap, satu tujuan, tidak bisa kita saling ego. Ayo kita bergandengan tangan, selesaikan kita sama-sama sukseskan misi dan visi Bapak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya Pak, menghindari diskomunikasi itu dipertemukan. Ya. Kemudian
satu persatu ditanya apa masalahnya. Ya setelah di ruang yang berbeda sudah satu persatu Iya. kita tanya, Oh, iya. sudah bersama. Lalu setelah kita komporotif ternyata ya keduanya memahami ternyata ya itu salah. Iya. Nah itu kira-kira seperti itulah yang pernah kami temui itu seperti itu. Oh, di lapangan. Oke, berarti Yang penting kita sentuh dengan hati ya Pak. betul. Jadi memang bahaya Pak ya miskomunikasi itu. Sumber segala masalah Iya, sebenarnya. Jadi perlu duduk bersama. Nah, Ya, itu berjabat tangan bersama. Maka semuanya selesai. Itu jauhkan buruk sangka, Benar. selalu sujudnya. Cuman ya tidak dipungkiri organisasi itu selalu ada. Pasti ada. Karena setiap ada nabi pasti ada dajjal kan gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Ketika ada orang baik pasti ada orang jahat ya, karena Iya. orang jahat itu menguji kita, keimanan kita. Nah, Iya. kira-kira seperti itu. Oke. Pak, terima kasih atas ilmu barunya. Ini sangat bermanfaat untuk saya dalam hal kepemimpinan tentunya Pak ya. Apa yang telah kita bahas tadi. Ya sama-sama Bu ya. Oke, Jadi Pak. mudah-mudahan sukses juga buat Ibu Oke, ya. terima kasih banyak, Mudah-mudahan Pak. memancar susah mencapai puncak yang sesuai yang diarahkan Bu ya. Amin. Amin. Bapak juga sukses Pak ya. Amin. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara dari 2 sampel yang telah saya wawancara. Pertama kepala sekolah di sekolah saya, kemudian 1 mantan kepala sekolah. Isi hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Ya, masih ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancara? Dari hasil wawancara itu saya melihat ada persamaan, yaitu diskusi, pemanggilan, dan teknik coaching yang dilaksanakan. Perbedaannya pada kasus yang dihadapi. Kasus pertama, guru yang ikut PPG sehingga kelas bisa terbengkalai, maka dicarikan solusinya. Yang kedua, kasus adanya selisih paham antara guru karena miskomunikasi yang menimbulkan adanya konflik. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ya, rencana mereka ke depan, mereka akan menerapkan 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan 9, meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan. Ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan: berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, poin yang keempat, isi bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, murid-murid Anda, dan para kolega-kolega guru yang lain. Kapan akan Anda menerapkannya? Saya akan menerapkan sesegera mungkin di setiap kesempatan, ketika dan situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Teknisnya, kejelasan suara, tulisan, video, blog, naratif atau format yang digunakan sudah saya uji. Yang keenam, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Iya, ada, sudah ditinjau dan sudah saya uji panjang dan pendek tulisan. Nah, dari hasil wawancara yang dilaksanakan, analisis yang saya lakukan, berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa kedua kepala sekolah memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Keduanya berbeda dalam menggunakan paradigma dan prinsip dilema etika. Hal ini mungkin disebabkan karena kasus yang dihadapi juga berbeda.
Sedangkan kesamaannya bisa dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan dengan melihat data dan fakta kemudian dimusyawarahkan dengan pihak lain untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan banyak pihak. Refleksi yang saya rasakan itu dari hasil wawancara ini, saya mendapatkan pembelajaran bagaimana pengambilan keputusan dilema etika. Saya mendapatkan banyak ilmu dengan wawancara yang telah saya lakukan, bagaimana menghadapi kasus dilema etika dan akan menggunakan prinsip, paradigma, dan langkah-langkah pengujian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana ke depan, jika dilihat dari hasil wawancara kedua kepala sekolah ini, dalam menghadapi kasus dilema akan mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait berdasarkan data dan fakta. Keputusan yang diambil akan efektif jika setiap keputusan dilaksanakan dan dari hasil evaluasi. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai manusia yang beragama, kita yakin apapun yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan.